Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Palangka Raya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Fisika. Saya guru fisika di SMA Islam Hidayatullah Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi elastisitas bahan pada subbab hukum Hooke. Untuk lebih jelasnya, saya telah melakukan pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, untuk semua ya, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Jika berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Iya ya. Cuman agak pusing tadi habis ulangan gitu ya. Ya, tetap semangat tapi saya lihat wajahnya berseri-seri semuanya. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah, berarti saya lihat di sini full, berarti semuanya masuk. Nah, hari ini kita kembali bertemu. Semoga kalian nanti bisa belajar bersama-sama ya dengan saya. Nah, dan nanti kita akan belajar ilmu baru apa lagi. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat, gitu ya. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap ya, oke. Insya Allah. Baik, silakan kalau sudah siap iPad-nya dibuka. Oke. Baik, silakan dibuka materi baru yang akan kita pelajari hari ini, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, materi di bab elastisitas. Nah, pada waktu belajar elastisitas kemarin, masih ingat apa itu benda-benda yang elastis? Ya? Apa? Per, terus apa lagi? Karet, ban, apa lagi? Ya, elastis itu yang gimana? Masih ingat? Bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian lawannya elastis apa? Plastis. Itu yang bagaimana? Nggak bisa ambil lagi ya, bisa mudah patah itu ya. Itu yang pernah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini anak-anak kita akan masuk ke lanjutan dari yang kemarin ya, yaitu di hukum Hooke. Oke, sebelum itu silahkan diperhatikan beberapa video berikut ini ya. Nah, mungkin ini nggak asing ya di kalian. Kita lihat bersama-sama. Semoga lancar ya. Kira-kira gambar apa tadi? Oh, video ya. Video apa? Ban mobil yang terlihat dari bawah dengan posisi keadaan berjalan ya. Berjalan. Nah, itu anak-anak kalau view-nya dari bawah itu seperti itu. Yang terlihat adalah roda berputar, terus apa lagi? Yang warna biru, per atau shock breaker dari mobil itu gitu ya. Kalau dilihat tuh kira-kira mobil apa? Balap. Mobil itu. Mobil apa kira-kira? Air? Kayak gitu. Ini. Itu mobil off-road anak-anak ya. Kalau kalian pernah ke Merapi itu ya. Nah, itu per mobil Jeep dan seterusnya itu rata-rata seperti itu. Nah, coba kita lihat yang kedua.
ini juga sama, ini penampakan dari bawah kendaraan yang berjalan ya. Cuman kira-kira apakah ini sama dengan sebelumnya? Beda. Lebih apa? Lebih tuing-tuing, lebih lentur. Terus ground clearance-nya gimana? Maksudnya jarak antara jalan dengan bodi mobil lebih pendek ya. Kira-kira mobil apa kalau kayak gitu? Hah? Sedan ya, sedan. Sedan itu pendek tapi nyaman ya, nyaman. Avanza. Oke, kira-kira kalau dilihat dari bentuk pernya sama nggak bentuknya? Beda. Bedanya apa? Ini lebih kecil, tidak terlalu elastis, ya kak? Terus yang pertama tadi lebih apa? Lebih panjang nggak sih tadi? Iya, lebih panjang. Oke. Nah, ini nanti anak-anak kira-kira dari dua keadaan tadi kita akan pelajari apa saja ya yang kita pelajari hari ini. Kamu perhatikan, bisa sambil dibuka e-learningnya, bisa disimak. Yang pertama ya, kita nanti akan mempelajari apa? Mengukur nilai besar pertambahan panjang pegas ya saat dikenai gaya. Jadi kan mobil itu punya berat, nah itu jadi gaya beratnya. Kemudian pertambahan panjang pegasnya, kita nggak ngitung pegas mobil tapi ya nanti ya, ada alatnya kita nanti. Kemudian menerapkan sikap tanggung jawab, kalian bertanggung jawab dalam percobaan hukum HUK, kemudian santun dalam presentasi gitu ya. Nah selanjutnya kalian nanti akan mengidentifikasi besaran-besaran fisika pada pegas dan gaya luar, kemudian mengukur nilai besaran pertambahan panjang pegas. Kemudian kalian nanti akan mengolah data ya, dari eksperimen itu data diolah, kalian bikin grafik ya menggunakan aplikasi apa tadi? Website GraphPad ya. Nah, kemudian kalian telaah apa hubungannya gitu ya. Gaya itu dengan pertambahan panjang. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya nanti ya ini kegiatan kita akan melakukan percobaan hukum HUK, kemudian nanti kalian bikin laporan sederhana, setelah itu dipresentasikan. Oke? Siap? Siap. Baik, selanjutnya anak-anak langsung saja kita mulai yang pertama ya. Silahkan kalian kerjakan dulu soal pretestnya. Oke, sudah semua ya? Sebelah sana sudah semua? Baik, kalau sudah silakan disubmit. Baik, sekarang kita mulai kegiatan kita di bagian inti ya. Nah, masih ingat Pak Tony? Masih. Ya, ini beliau ini Masya Allah sekali ya. Jadi artis kita Pak Tony. Baik, ini ada sebuah kasus anak-anak ya. Kita dalami bersama terkait dengan apa yang menjadi masalahnya Pak Tony. Ya, Pak Tony memiliki motor yang sudah lumayan tua. Kira-kira motor apa ya? Supra bapak-bapak itu ya. Beberapa waktu lalu pergi ke kota dengan naik motornya ya. Jalan menuju kota merupakan jalan tanah yang tidak rata. Bisa dibayangin ya? Jalan yang nggak rata, jalannya masih tanah ya, kayak gitu. Kemudian selesai acara, kemudian Pak Tony pulang. Nah, sampai di rumah pinggangnya itu pegel ya gitu ya. Kemudian kenapa? Karena sok motornya terasa keras ya. Padahal soknya itu baru aja diganti anak-anak. Jadi dulu udah bocor kemudian diganti. Nah, Pak Tony itu sendiri memiliki postur tubuh yang gemuk ya. Kalau sama saya mungkin lebih gemuk lagi ya, gede lagi gitu. Kayak siapa ya di sini ya? Kalau di sekolah kita mungkin ya nggak ada karena sangat gemuk sekali. Nah, di sini anak Pak Tony merasa bingung, padahal kan sudah diganti ya, tapi kok masih keras kayak gitu. Nah, setelah dilihat ternyata di sok motornya itu ada beberapa settingan nih. Ya, kamu lihat di sini ada lekuan-lekuan ini ternyata untuk setting shock breakernya. Sorry. Kira-kira kalau ini diturunin naikin untuk apa fungsinya? Membuat pernya menjadi apa? Panjang atau tambah pendek. Gitu kan? Nah, namun nih kamu lihat di bawahnya Pak Tony ini bingung. Kira-kira settingan mana yang kalau dipakai itu nyaman dan nggak keras? Ya, kalau settingan yang dipakai sekarang itu terasa keras. Cuman itu bisa disetting lagi biar terasa tidak keras gitu anak-anak. Oke. Bisa ditangkap kasusnya? Bisa ya. Berdasarkan ilustrasi ini, kamu buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan.
Nah, seperti biasanya, kamu bikin pertanyaan terkait dengan masalahnya Pak Tony ini. Oke, tubuhnya Pak Tony bagaimana badannya? Besar. Kalau besar gayanya bagaimana? Besar ya. Gayanya gede kan? Nah, kemudian perhatikan shocknya gitu ya. Kira-kira kalau Pak Tony naik, shocknya bagaimana? Nah, gitu ya. Tertekan begitu ya. Nah, sekarang kamu buat pertanyaan. Bagaimana mungkin ya? Hubungan apa dengan apa? Silakan. Kira-kira apa? Gaya dan pertambahan panjang. Apa? Gaya dan pertambahan panjang apa? Tahu sih. Nah, apa kira-kira? Ayo. Bagaimana hubungan pertambahan apa tadi? Gaya dan pertambahan panjang. Apanya ini? Iya. Per yang ada di shock breaker motor gitu ya. Itu mungkin lebih tepat. Gitu ya, terima kasih tadi yang sudah membantu. Bagaimana hubungan besar gaya dengan pertambahan panjang per yang ada di shock breaker motor. Bisa jadi anak-anak kalau yang naik saya masih empuk gitu kan. Tapi kalau yang naik badannya lebih gede lagi jadi keras gitu kan. Atau yang naik Pak Puji gitu misalkan ya. Teman saya guru fisika yang lain ya. Nah, itu kalau naik mungkin bisa lebih empuk lagi gitu ya. Oke, kita akan buktikan ini. Kita akan bantu Pak Tony untuk menentukan settingan mana yang paling mungkin ya. Sudah siap? Sudah diisi semua? Sudah. Oke, silakan disubmit kalau sudah diisi. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita akan memasuki yang selanjutnya, anak-anak ya. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya Pak Tony tadi, kalian nanti akan berkolaborasi ya. Nah, di sini nanti karena kalian ada berapa? 32. Saya pengen kalian menjadi 4 satu kelompok, 4 orang, 4 otak, maka kalian nanti berkumpul, berhitung berapa? Jadi berapa kelompok anak-anak? 32 dibagi 8. 8 ya? Oke, jadi kita berhitung bersama-sama untuk 1, 2, 3 membentuk kelompok ya. Kita mulai dari depan sini. Sudah semua kelompok 1 mana? 1. Sudah siap ya? 2. Ini 1 mana? Oh ya. 3. Oke, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Baik anak-anak, tugas kalian ya, yang pertama, kalian sudah berkelompok. Nah, sekarang kita coba cari informasi yang banyak terkait tentang hukum. Dengan langkah apa? Silakan kalian berliterasi dari e-learning yang sudah Pak Taufik lampirkan di situ. Ada modul ya. Kemudian kamu cari dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Silakan langsung dikerjakan. Itu kamu cari kira-kira apa yang sesuai ya dengan penerapan hukum. Baik, sudah ya. Kelompok mana yang mau mencoba menjawab nomor 1? 1, Pak. Oke. 2, Pak. 2. 3, Pak. 3. Ini karena bareng. Sweet dulu. Curang. 2. 1, 2, 3 sini ya. Oke. Baik, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Yang A, bagaimanakah persamaan huruf? Jawabannya akan dijawab oleh anak saya. Itu persamaan matematis gaya progres huruf adalah F sama dengan min K kali X delta X. Dengan F itu gaya progres, satuannya Newton. K itu konstanta progres, satuannya Newton per meter. Kalau X delta X itu perubahan panjang progres, satuannya meter. Sudah. Terus lanjut. Lanjut yang B,
B itu pertanyaannya, mengapa ada tanda negatif pada persamaan hukum Hooke? Jawabannya, tanda negatif menunjukkan arah gaya yang selalu berlawanan dengan arah simpangan. Dengan misal, bila arah simpangan ke atas, maka arah gaya akan ke bawah. Arah gaya selalu menuju pusat getaran. Oke, selanjutnya yang C. Yang C adalah apa yang dimaksud dengan konstanta pegas? Silakan dijelaskan. Konstanta pegas. Konstanta pegas adalah besarnya gaya yang dibutuhkan atau yang harus diberikan sehingga terjadi perubahan panjang sebesar satu satuan panjang. Oke. Ada yang mau ditambahkan yang lain? Sudah sama semua? Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih, Oke, Pak. kasih tepuk tangan dong kelompok 1. Berikutnya tadi kelompok 2 mana? Oke, maksudnya yang maju menjelaskan nomor 2. Oke, thank you. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Elisha Rahma Putri, saya Aisyah Muna. saya Nabila Alifia, Saya Sahabat Salsabila. Kami di sini ingin menjelaskan jawaban nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana hubungan gaya terhadap pertambahan panjang? hubungan antara gaya dan pertambahan panjang adalah besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Berarti semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas. Oke. Ya, begitu. Itu, Sudah. ada tambahan penjelasan lagi? Mungkin kalian bisa lihat di grafiknya, itu Ya. kan dari grafiknya bisa kelihatan F itu kan gaya, sedangkan M itu delta X. Jadi F sama M-nya itu berbanding lurus. Jadi kalau F-nya besar, M-nya juga ikut besar. M atau delta X? Delta X. Delta X. Jadi kalau berbanding lurus itu, kamu lihat ada yang mau nambahkan lagi? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, tambahan dari kelompok ini ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih kelompok 7 ya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Sarah Husnaya. saya Tarin. Jadi soalnya apa ya tadi? Jadi soal yang ketiga itu bukalah aplikasi Fixspace, kemudian pilih what is will alignment. Tunjukkan bagian manakah bagian mobil yang merupakan penerapan hukum Hooke. Oke. Itu kan dalam bentuk screenshot gambar. Yeah. Nah, ini sudah screenshot, ini sudah ada lingkaran bolong yang menunjukkan di mana saja penerapan hukum Hooke-nya, Oke. yaitu per di shock breaker pada mobil. Jadi itu fungsinya kayak buat meredam goncangan gitu, Pak. Makanya mungkin aja kalau misal kayak mobil off-road gitu, pernya lebih panjang, itu kan berarti elastisitasnya nambah, jadi lebih menahan goncangan. Oke. Terima kasih ya. Ada tambahan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Keren. Sudah keren. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah mencari informasi terkait hukum Hooke. Nah, sekarang coba kita belum tampil ya, sorry. Ya. Kita lihat di sini, kamu nanti akan bereksperimen ya, real, nyata, menggunakan alat dan bahan yang sudah Pak Taufik sediakan. Mohon untuk perwakilan dari kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Dua orang. Itu ambil satu, ambil penggaris satu, pegasnya pilih satu, bebas yang mana. Silakan anak-anak perhatikan langkah kerjanya, ya. Kamu seperti yang ada sudah contoh di sini ya. Kamu gantungkan beban dan penggantung beban. Pinjam. Oke, penggantung beban itu yang ini ya. Kemudian digantungkan, pegas tanpa penggantung beban itu maksudnya kayak gini. Ini diukur berapa? Paham ya? Diukur dulu, nanti nilainya berapa dimasukkan di sini. Kan penggarisnya dalam senti, kamu ubah dalam meter. Kemudian di sini percepatan gravitasi dan seterusnya. Tabel yang diisi adalah tabel yang di-download bentuknya numbers.
yang di sini. Silakan dulu tabel pengamatan. Betul? Ya. Dimasukin aja, dipaksa. Masa nggak bisa? Dibalik, nggak bisa itu. Sudah ya. Kemudian anak-anak, ya perhatikan dulu. Setelah digantung, ya kamu gantungkan beban 60 gram. 60 gram itu dihitung dari mana? Penggantung beban tambah beban 10 gram. Ini ya, ini sudah 50 gram ditambah yang 10 gram. Jadi ditambahin. Bapak, hitungnya itu dari sini. Dari ujung per ke ujung per yang selanjutnya. Ya, perhatikan nih ya, Pak Taufik contohin. Coba yang lain perhatikan. Nah ini ngukurnya ujung per atas sama ujung per bawah, seperti ini. Ini ya, nah seperti ini. Bukan yang atas ini sampai sini ya. Ujung pernya, ujung per sampai ujung per. Oke, bisa dipahami? Nah, setelah itu anak-anak kamu lihat di sini 60 sudah. Perhatikan dulu. Di sini kamu ubah ke kilogram ya. Nanti di numbers tinggal di drag aja. Kemudian panjang pegasnya jadi berapa? Tadi kan sudah diisi di sini ya. Tanpa beban, sekarang dikasih beban. Jadi berapa diukur, dimasukkan di sini. Silakan diukur, cari panjang pegas setelah digantung dengan variasi bebannya. Bisa? Main lagi. Lagi. Kencengin. Nah ini buat kencengin ini, sini buat kencengin ini. Oke. Ya. Jangan lupa ini ditenangkan dia. Masih kurang. Sini. Pinjam. Nah. Ya, tinggal digantung. Ini dihentikan dulu. Belum makan ya, lemes jadi. Sudah diukur belum? Ya, diukur dulu. Ditenangkan dulu. Nah, diukur panjangnya berapa? Udah, dapat? Belum? Jangan ditahan ya. Nah, jangan ditahan. Kamu tenangkan aja, terus diukur panjangnya berapa? Sudah dapat datanya? Ya, ini dulu. Ya kan aku buka grafik. Diisi dulu sini. Sama selanjutnya kali ya. Diukur sesuai dengan ini tadi kan dari berapa? 60. Menangkan masanya. 60 terus berapa sampai berapa? Dimasukin panjangnya berapa? Iya kan ada berapa masa yang harus dimasukkan? Y-nya itu Sudah dapat data semua? Sudah, tinggal ke grepet aja. Nah, delta X-nya diganti dengan, nah betul kayak gitu. Delta X Ya, betul. 14,5. itu kamu lanjut kerjainnya B sama C. Kesimpulan. Sudah dapat data semua? Ini download dulu. Grafiknya dibikin. Grafiknya dibikin. Pakai link yang sudah Pak Taufik kasih. Iya. Terus kalau masukin 0 ada komanya, pakainya titik ya nanti ya di situ. Y kenapa? Y itu sumbu Y itu nanti diganti dengan F. Nilai F-nya berapa aja? Oh, baiklah. Ini diganti F, ini diganti delta X. Kan bisa diketik di sini, labelnya diganti. Deltanya. Ya. Ini loh, ini kamu ganti dulu. Diganti dulu tulisannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2.
Lanjut. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya Moktika. Saya Keira. Saya Alisa. Saya Tisa. Akan menjelaskan sedikit walau lumayan banyak laporan praktikum pada hari ini. Tujuan praktikum kali ini adalah Yang pertama, menganalisis pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Yang kedua, ada menentukan nilai konstanta pegas. Yang ketiga, memahami konsep hukum Hooke. lalu untuk alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada pegas, kedua statif, ketiga penggantung beban, keempat beban, kelima penggaris, 6 aplikasi GraphPad untuk membuat grafik. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu data pengamatan kami. Boleh minta tolong di zoom, Kak? Ya. Terima kasih. Panjang pegas tanpa penggantung beban kami itu ada 6,5 meter. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dari data yang udah kami lakukan, kami mendapatkan rata-rata berupa 0,279 sekian. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan dan grafik, hubungan gaya dengan pertambahan panjang akan dijelaskan oleh teman kami. B. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan dan grafik, bagaimana hubungan gaya dengan pertambahan panjang? Hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar juga pertambahan panjang pada pegasnya. Oke. Yang terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya juga. Kesimpulannya adalah pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas yaitu besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjang pada pegas. Dari laporan ini, kami dapat menentukan nilai konstanta pegas merupakan sebuah nilai konstanta yang diperoleh dari suatu perbandingan antara gaya dengan perubahan panjang pada suatu pegas. Tujuan mengetahui konstanta pegas ialah untuk mengetahui perubahan panjang pegas saat menerima gaya, atau juga untuk mengetahui besar gaya pada suatu pegas sesuai dengan perubahan panjang pada pegas. Maka konsep hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan suatu zat elastis dan pertahanan panjang zat elastis. Sekian dari kami dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain mau menanggapi hasil dari eksperimen kelompok 2. Jangan mundur dulu. Silakan. Ayo, harus ada yang menanggapi. Kalau tadi teliti melihat pasti ada yang menanggapi. Ya, silakan angkat tangan. Siapa? Kelompok mana yang menanggapi? Bisa ditampilkan lagi. Siapa? Siapa? Sarah dulu. Coba di zoom Kak. Di zoom, oke. Iya itu tabelnya. Dideketin mic-nya. Panjang pegasnya nggak diganti centimeter nggak sih itu? Dipegang. Tanyakan ke ini gimana? Panjang pegasnya belum diganti ke meter. Panjang pegasnya belum diganti ke meter. Oke. Ada yang lain? Belum diganti ya? Belum. Ya nanti berarti harus dikonversi ke meter. Itu masih apa berarti? Senti ya. Oke. Silakan. Siapa ini? Farah. Itu yang konstanta pegasnya kok komanya banyak banget, Kak? Mungkin pengaruh dari panjang pegas kami yang sentimeter kali ya Kak. Disuruh dikonversi ke komanya dua. Ada solusi mungkin? Dikonversi. Dibulatkan. Bisa dibulatkan dengan belakang koma mungkin dibuat berapa angka? 2 atau 3 angka ya. Nanti bisa disederhanakan lagi. Ada lagi kelompok yang lain? Bisa ditawarkan kelompok 2? Siapa? Oh enggak.
Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, terima kasih kepada teman saya Sarah dan juga Farah yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Setelah ini akan kami ganti. Sekian dari kami ulangi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2, kemudian Sarah dan juga Farah ya. Sarah, Farah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Zahra Nabiha, Farah Nuriana, Cindy Setia, Aisyah Wardah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari eksperimen. Tujuan eksperimennya yang pertama, menganalisis pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Yang kedua, menentukan nilai konstanta pegas. Yang ketiga, memahami konsep hukum Hooke. B. Alat dan bahannya. Yang 1, pegas. 2, statif. 3, penggantung beban. 4, beban. 5, penggaris. 6, aplikasi grab pad untuk membuat grafik. Dan untuk tabel pengamatannya akan dijelaskan oleh Zahra. Di zoom lagi biar kelihatan yang lain. Untuk yang lain saya perhatikan ke depan ya. tabel pengamatannya, panjang pegas tanpa penggantung beban atau X0-nya itu kita dapat 0,155 meter. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu konstanta pegas didapatkan dari F per delta X. Untuk rata-ratanya didapatkan 5,5. Oke. Untuk grafiknya itu kayak gitu. Grafik hubungan antara apa tadi? Hubungan antara garis horizontal, Gaya dan gaya dan pertambahan panjang. Yang B, berdasarkan hasil pengamatan yang udah kita coba, hubungan gaya dengan pertambahan panjangnya bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pegas. Terus yang C, yang cara yang memperjelaskan bagaimana cara memperoleh persamaan hukum Hooke berdasarkan sketsa grafik yang diperoleh. Gaya yang semakin besar menyebabkan pertambahan panjang pegas. Hasil baginya adalah konstanta pegas itu sendiri. Rumusnya F sama dengan min K kali AX. Delta X. Typo. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan eksperimen hukum Hooke yang kami lakukan, diperoleh bahwa gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Semakin tinggi nilai pertambahan panjang pegas, maka semakin besar gaya yang bekerja. Nilai konstanta pegas didapat dari gaya yang dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Konsep hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya yang merenggangkan suatu zat elastis dan mempertambah panjang zat elastis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tanggapan silakan. Sudah bagus. Ada tambahan silakan, boleh? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 8 ya yang sudah merasakan hasil eksperimen. Jangan ditutup dulu. Boleh, silakan kembali. Oke, baik anak-anak. Yang terakhir ya, tadi kelompok 8 sudah mempresentasikan hasil dari eksperimennya ya. Tadi sudah sesuai, kemudian kelompok 2 juga sudah sedikit revisi, dan juga kelompok yang lain tadi ya. Coba saya cek ulang untuk kelompok 1. Nilai K-nya berapa dapatnya? Nilai K-nya berapa kelompok 1? Rata-ratanya berapa ketemunya? 8,04. Kelompok 2? Minus 0,132. Kok minus? Nah, dihitung ulang. Nanti ada kekeliruan tadi ya. Direvisi lagi. Kelompok 3? 5,7. 3? 5,98. 1,91, 7,001, 16,01, tadi sini berapa? 5,5. Ini yang kelompok 2 keliru ngitungnya ini tadi ya. Baik anak-anak, perhatikan.
Kenapa hasilnya bisa beda-beda? Karena panjang pegasnya beda-beda. Ya. Coba kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat apakah ada pegas yang sama. Sama enggak? Coba ditunjukkan. Nah, kelompok 8 kecil ya. Kelompok 2 pendek ini. Ada yang pendek juga? Yang pendek mana? Itu pendek ya? Pendek. Berapa hasilnya tadi? Nah, perhatikan. Sekarang coba perhatikan anak-anak, kita simpulkan dulu dari eksperimen yang sudah kita lakukan tadi ya. Kita perhatikan hasil yang pendek sama yang panjang. Yang pendek tadi ketemu berapa? 16,01. Yang sini berapa? 5,74. Lebih gede mana? Yang 16. Yang 16, lebih pendek. Artinya apa? Semakin pendek. Semakin pendek, semakin lentur atau semakin kaku? Semakin lentur atau kaku? Lentur atau kaku? Nilainya berapa? 16. Di sini berapa? 5. Semakin K-nya besar, maka akan semakin kaku. Semakin panjang, semakin lentur ya. Beda. Makanya nilainya di situ gede, di sini kecil. Jadi, ya, kita lihat dari kasusnya Pak Tony tadi yang di awal. Kira-kira jawabannya apa? Pertanyaannya diminta untuk milih settingan. Settingannya dipanjangin. Dipanjangkan. Pilih settingan yang pegasnya lebih panjang. Biar lebih lentur. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Hukum. Sebelum kita tutup ya, silahkan duduknya dikondisikan lagi seperti semula. Baik anak-anak, yang terakhir ya, setelah kita bereksperimen, coba perhatikan semuanya, iPad-nya dibuka kembali ya, dicek, kita lihat yang langkah berikutnya. Setelah eksperimen tadi kita sudah nemu jawabannya ya, terkait dengan kasusnya Pak Tony. Apa jawabannya tadi? Pak Tony. Ya, Pak Tony harus menyet yang keras. Coba. Kenapa? Ya, tarik. Sebentar. Nah, pakai ini. Pak Tony. Pak Tony harus menyeting shock breakernya menjadi lebih panjang agar lebih bisa meredam guncangan saat berjalan, agar tidak sakit punggung dan agar itunya lebih lentur. Oke, benar. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Tidak. Terima kasih Tarin ya. Jadi disetting ke pair yang paling panjang biar terasa lentur. Oke. Jadi anak-anak dari hasil eksperimennya tadi ya, grafiknya rata-rata bentuknya apa tadi? Ya, kalau di matematika namanya apa? Grafik linear ya, linear. Grafiknya kan miring ke atas kan? Tadi bagaimana? Semakin besar gayanya, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Iya, semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Silakan dituliskan ya. Sudah disubmit semua? Oke. Baik anak-anak, kita memasuki ke akhir ya. Untuk evaluasi dari pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian kerjakan post test ya. Pertambahan panjang. Di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Yuk, tidak rame. Kerjakan 3 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri. Open mind. Open your heart. Kita lihat hasilnya. Siapakah yang harus remedi ya? Oh my god. Belum? Itu alasan ini ya. Ya. Nanti boleh ngerjakan. Kita lihat siapakah yang harus remedi. Kecuali tadi ya salah pencet. Saya nggak tahu salah pencetnya di mana. Kita lah dinilai. Kita lihat hasilnya. Di mana lihatnya? Wah, semuanya 100. Oh, ada yang. Ini siapa nih? Alisa Rahma. Salah pencet. Kemudian Nahma. Iya, 2 ya.
Ya, nanti bisa untuk kerjakan ulang. Baik, terima kasih anak-anak. Berarti alhamdulillah kalian sudah belajar bersama saya ya dari awal tadi tentang kasus apa tadi? Pak Tony ya. Sampai kalian bereksperimen buktiin mana tadi pegas yang paling kuat dan seterusnya, yang paling kaku, yang paling lentur. Kemudian akhirnya nemu jawaban apa yang harus dilakukan oleh Pak Tony. Kamu bisa praktekin di rumah. Kalau sokmu terasa keras, bisa nanti disetting atau ganti dengan yang baru. Begitu ya. Baik, anak-anak terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, yang pertama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang menyimpulkan? Angkat tangan. Siapa? Nggak nunjuk. Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa? Yuk. Siapa? Naris. Oke, Naris. Conclusion. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa hukum Hooke persamaannya F sama dengan min K kali alpha delta X. Terus untuk gaya hubungan antar gaya dan pertambahan panjang itu semakin besar gayanya. Semakin besar gayanya, maka semakin panjang pertambahannya. Oke. Ada lagi? Terus contoh hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari itu shock breaker pada motor otomobil, terus pel, karet, ya dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih untuk Naris, sorry ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Yo. Enggak, ada lagi. Sudah cukup, Cika? Cukup. Sudah. Baik, terima kasih anak-anak ya. Itu tadi ya kita sudah pelajari. Tadi kita bisa buktikan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang dengan menggunakan grafik ya. Kita lihat grafiknya miring ke atas begitu ya. Baik. Kemudian bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Seru ya? Seru karena fisika itu menyenangkan. Selanjutnya setelah ini nanti anak-anak apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus mempelajari materi yang berikutnya terkait dengan kalau tadi pegasnya kan hanya satu-satu ya. Nanti kalau dirangkai akan jadi seperti apa gitu ya. Kita akan mempelajari rangkaian pegas. Dan jangan lupa untuk laporan tadi yang belum dikumpulkan untuk segera dikumpulkan. Baik, terima kasih sekali untuk atas perhatiannya hari ini. Yuk semuanya iPad ditutup kembali. Kita tutup semua, tidak ada aktivitas. Kita akan berdoa. Sudah? Baik, silakan dipimpin berdoa. Jika berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.